Halo, nama saya Marcel Aresa. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman tentang modul 1 perkuliahan sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Bezalel Karliun Romiko Longdong. Perkenalkan, nama saya Rionika Khairul Umam. Halo, nama saya Marcel Aresa. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman modul 1 yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan kumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Fungsi dasar sistem operasi. Sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Salah satu fungsi penting sistem operasi ialah program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami pengembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum melengkapi sistem operasi. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal sekarang online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user dan multi-programming. Generasi keempat pasca 1980-an. Sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Layanan sistem operasi. Sebuah sistem operasi yang baik menurut Tannenbaum harus memiliki layanan sebagai berikut. Seperti pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas pengaksesan sistem, deteksi, dan pemberian tanggapan pada kesalahan serta kode. Di sini kita melihat arti dari semua yang saya sebutkan, dari pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, dan akunting. Struktur sistem operasi. Pada kenyataannya, tidak semua operasi mempunyai struktur yang sama. Namun, menurut Avi Silvershard, Peter Garfield, dan Greg Ginn, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut, yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi,
jaringan, dan command interpreter system. Perkenalkan, nama saya Bezalel Carlion Rumiko Longdong. NIM saya 415182100055. Di sini saya akan melanjutkan membaca modul 1 dengan judul sistem operasi. Di sini akan membacakan tentang manajemen proses. Apa itu manajemen proses? Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi, sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang kedua yaitu manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatil, artinya data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Yang kedua, memilih program yang akan di-load ke memori. Dan yang ketiga, mengalokasikan dan mendialokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Kemudian manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk management, seperti free space management, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan disk. Manajemen sistem I/O sering disebut sebagai device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O, buffer, yaitu menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Kemudian spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O setiap I/O sistem supaya lebih efisien, atau antrian dan sebagai berikut. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Kemudian ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab sebagai berikut. Pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, kemudian memetakan berkas ke secondary storage, dan yang terakhir, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Kemudian sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum, specify the controls to be, dan provide a means of enforcement.
Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Penyimpanan virtual. Penyimpanan virtual ini adalah metode yang menangani sejumlah program dengan membagi program-program tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan berukuran sama dengan hanya sebuah bagian dari setiap proses yang disimpan dalam memori utama per satu waktu. Ini biasa digunakan di dalam Windows. Selanjutnya ada multitasking, adalah suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang pemakai menjalankan sejumlah program dalam waktu yang berbarengan. Cara ini biasanya digunakan dalam PC, yaitu menggunakan Windows. Seseorang dapat menjalankan program Excel untuk menghitung dan membuat tabel sekaligus menjalankan Word untuk membuat dokumen. Jadi antara Excel dan Word itu bisa berbarengan. Pemakai ini dapat berpindah dari satu ke yang lain dengan mudah dan setiap program tetap dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya adalah multiprocessing, adalah suatu kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Dengan sistem seperti ini, sebuah sistem operasi dapat mengatur beberapa CPU menjalankan instruksi-instruksi yang berbeda yang terletak dalam sebuah program waktu yang sama. Selanjutnya dari bab ini adalah novel network. Novel network merupakan sistem operasi LAN yang dikenal Local Area Network atau jaringan lokal yang sangat terkenal sebelum Windows NT muncul DOS 2 OS 2 2. Jaringan lokal yang sangat terkenal sebelum NT. Selanjutnya ada Unix. Unix adalah keluarga sistem operasi yang dapat digunakan untuk berbagai platform komputer dari PC hingga mainframe. Beberapa contoh sistem operasi yang termasuk Unix adalah AIX atau IBM, lalu Digital Unix atau DEC, dan Solaris. Selanjutnya adalah Linux. Linux adalah sistem operasi yang semacam Unix yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Sangat populer di lingkungan PC dan telah menjadi pesaing Windows sejak tahun 1990-an. Sistem operasi ini tergolong open source. Kelompok sistem operasi di atas menjadi dasar terpakainya program aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Photoshop, PageMaker, CorelDRAW, dan lain-lain. Sekian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.